Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari eh, Bang Umah Jamur Duren. Coba bahas AXS atau Axie Infinity. Dah lama minus aja. Ya, makin diperhatikan kok makin minus ya. Kita akan coba untuk ulas seperti apa Axie Infinity. Ini adalah sebuah proyek yang berbasiskan dengan permainan game yang ada di Android. Ada beberapa ya. Dia perusahaan game, dia punya beberapa permainan. Jadi ya itu project ataupun project kenapa Axie Infinity atau AXS tokennya ini dipakai. Jadi karena tokennya berguna di dunia game mereka. Jadi ini kegunaan daripada token daripada Axie Infinity. Artinya adalah adopsinya ada digunakan oleh orang-orang yang main game. Kalau orang-orang awam seperti kita mungkin nggak main game, ya itu nggak pakai tokennya. Artinya kan daya beli orang atau kenapa orang mau beli token ini itu alasannya jadi ya harus alasan game ya. Makanya mereka melakukan pembelian untuk token ini. Makanya kalau teman-teman ada yang invest di project seperti ini, dia juga menghadirkan fitur staking supaya orang-orang juga tertarik untuk hold mereka punya token. Jadi kalau kita lihat ini ada beberapa platform yang menghadirkan APY annual per yield ataupun bunga lah kita bilang. Ya bunga yang paling besar itu ada di xt.com. Dia ngasih 45% untuk stick XC Infinity tokennya itu selama 90 hari. Di Binance ngasih 3,7,9 37,9, Get.io kasih 37,67%, dan sisanya ya masih banyak fitur-fitur yang lain. Ada staking jangka pendek, ada staking agak fleksibel, ada juga yang agak panjang. Ini udah lebih mending. Sebelumnya Axie Infinity itu stakingnya bisa sampai 90%. Kenapa itu menurut saya jelek ya? Jadi teman-teman gini, semakin banyak hasil reward daripada staking itu menyebabkan supply dari koin lebih cepat beredar di market. Lebih cepat supply koin beredar di market artinya adalah makin banjir istilahnya. Jadi makin banjir, makin koin itu tidak berharga. Kenapa? Karena yang membutuhkan Axie Infinity kan mereka yang main game. Jadi secara fungsi ya itu tadi. Teman-teman, buat apa orang dapat reward sampai 99%, 90% kalau mereka nggak main game? Kan itu fungsinya sayang banget. Kalau buat di staking-staking doang, akhirnya ketika mereka dapat rewardnya mereka jual. Karena mereka pikir ya udah ini memang bunga yang harus direalisasikan sebagai profit. Makanya kalau kita lihat dari segi pergerakan tren, pergerakan dari Axie Infinity cenderung downtrend. Itu kelihatan jelas di market. Kita akan coba untuk masuk ke trading view. Ya, kalau kita lihat memang Axie Infinity cenderung pergerakannya udah cukup dalam penurunannya, bahkan sampai 95%-an lebih. Kalau kita lihat dari time frame yang agak gede. Di sini kita lihat dia udah turun cukup dalam sih sebenarnya. Dari sebelumnya harga Axie Infinity itu sampai di 170-an, sekarang cuma ada di kisaran 7 dolaran. Jadi benar-benar udah turun cukup parah. Ya, itu adalah konsekuensi dari yang namanya APY yang terlalu banyak ketika ini dijadikan sebagai reward. Maka teman-teman harus lebih selektif. Tapi meskipun begitu, saya melihat project ini masih tetap jalan, masih tetap survive untuk sementara waktu. Jadi kalau teman-teman ada yang sangkut, semoga nanti bakalan ada momentumnya lagi. Ketika koin-koin game itu dapat momentum buat bullish. Itu saja sih mungkin yang bisa kita jadikan pegangan untuk saat ini. Kalau sementara dari jangka pendek sendiri, fase pergerakan dari Axie Infinity masih cenderung agak loyo kita bilang ya. Jadi belum ada sesuatu pergerakan yang sangat impulsif. Bahkan pergerakan hari ini pun Axie Infinity naiknya juga nggak seberapa. Nah, kita akan coba lihat ya di time frame yang lebih kecil, time frame daily. Kalau secara time frame daily, Axie Infinity ini ya bagi saya sih kalau dengan melihat pergerakan seperti ini agak kurang begitu bergairah dari segi marketnya. Ya, karena apa? Karena kalau kita compare sama Bitcoin deh contohnya.
Bitcoin kita akan pakai new paint. Di sini, nah teman-teman bisa lihat sekarang di chart di bagian bawah ini adalah chart dari Bitcoin. Oke, di atasnya adalah chart dari Axie Infinity. Kenapa saya bilang ini berbeda? Teman-teman perhatikan, Bitcoin itu sangat-sangat bagus pergerakannya ya. Satu, dia naik. Di sini dia naik agak tinggi. Coba bayangkan dengan Axie Infinity yang turun, makin lama makin turun. Bahkan di sini dia agak rendah. Nah, ini kan memang dua comparison yang berbeda. Mungkin kalau teman-teman, wah itu kan Bitcoin, Bitcoin beda. Coba kita compare lah yang lain dengan project berbasiskan game juga. Mungkin The Sandbox. Sandbox USDT. Kalau secara pergerakan ya mirip-mirip aja sepertinya ya guys. Kalau kita lihat sih di sini The Sandbox mana pakai gambar, nah ini dia 1 2, di sini dia agak turun. Jadi kalau kita lihat memang token game sepertinya dalam kondisi yang agak underperform sementara waktu. Dia masih kalah dengan Bitcoin kalau kita compare head to head. Lalu posisi dari Axie Infinity apakah aman? Kalau menurut saya sih ini agak turun agak dalam teman-teman, dan sekarang ketika momentum bullish itu agak sedikit hilang ya karena masalah makroekonomi, berita makroekonomi yang nggak bagus sekarang. Jadi di sini kita mungkin bisa melihat bahwa potensi untuk Axie Infinity masih bisa turun, sepertinya cukup terbuka. Jadi makin lama makin turun lagi. Oke, untuk target sekarang dia mungkin berpeluang lagi untuk ngetes level support ke 5 dolaran. Let's say kalau nanti ada sesuatu yang buruk, market Bitcoin crash, mungkin aja Axie Infinity bakalan turun lebih dalam lagi. Jadi teman-teman prepare itu, dan ya ini belum waktu yang ideal buat melakukan akumulasi. Jadi yang kita bisa lihat adalah momentum bullish saja atau momentum bull run di 2024 ketika Bitcoin halving. Karena pastilah pada momentum itu bakalan banyak koin-koin yang juga sudah turun dalam dan dapat momentumnya buat naik. Intinya ya sabar dulu lah sekarang. Kalau teman-teman cut loss udah di harga 7 dolaran ini ya sayang banget. Kalau menurut saya nanti masih bakalan ada peluang buat naik. Semoga sih bisa ke 40-an atau ke 36-an. Ya, untuk sekarang ya mungkin kita masih harus sabar lebih dulu sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cut di sekarang itu udah sangat 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 rugi. Kalau menurut saya lebih baik kita cari harga tengahnya deh. Mungkin Axie Infinity nggak bisa naik lagi sampai all time high. Misalkan ya ke 150 sekian dolar. Mungkin nggak bisa sampai segitu. Mungkin naik ke 70 dolar mungkin adalah opsi yang lebih baik. Jadi yang kita coba lihat sementara adalah ke sana teman-teman. Saya belum yakin bilang kalau Axie Infinity ini bisa lagi ke all time high. Dengan pertimbangan tentunya adalah supply yang sekarang makin banyak. Bulan kedepannya bakalan makin banyak lagi di market. Ya, jadi sekarang udah 42% peredarannya. Kalau dulu kan berarti ya mungkin sekitar 20 persenan, 30 persenan. Sekarang lebih banyak. Artinya beban daripada Axie Infinity ini lebih banyak lagi. Jadi buat harganya naik agak tinggi itu menurut saya ya kita harus lihatlah step by stepnya. Untuk sekarang sih sementara nggak mau terlalu tinggi dulu dah buat target. Jadi gitu sih buat Axie Infinity. Kalau misalnya masih turun ya mungkin memang bakalan masih turun teman-teman. Ya gitu biar nggak makin sedih. Semoga bisa bermanfaat. Intinya sabar dulu. Kalau ada kesempatan buat staking mending di staking dulu. Mungkin staking 1 tahun di 2024 bangun-bangun buka harganya naik ya udah bisa realisasikan, mungkin bisa dapat kompensasi lah kenaikan sedikit ya daripada kita sekarang panik jualan pas harganya sudah di bawah seperti ini. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.